Demonstrasi kontekstual modul 1.3 Rancangan tindakan perubahan menggunakan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Perkenalkan, saya Margi Astuti, guru kelas 5 di SD Negeri Kutawaru 04, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Paradigma inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi yang berlandaskan dan berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif yang ada dalam diri seseorang, baik dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Karena sesungguhnya setiap manusia memiliki potensi dan kekuatan di dalam diri masing-masing yang harus kita gali. Dengan pendekatan IA ini akan membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas seseorang, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh manajemen perubahan yang biasa. Inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan Bagja. Pendekatan inquiry apresiatif ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah dengan menemukan kekuatan pada diri setiap orang dan menemukan kekuatan yang ada pada sekolah. Mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik lagi. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut sesuai dengan visi sekolah impian dan juga visi setiap warga sekolah. Dengan menggunakan pendekatan IA ini, diharapkan visi sekolah dan visi setiap warga sekolah dapat tercapai dengan baik. Bagja atau dalam bahasa Indonesia berarti bahagia. Tahapan Bagja ada 5. Yang pertama adalah B, yaitu buat pertanyaan, di mana pertanyaan yang dibuat ini adalah pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan dan kekuatan, potensi peluang untuk mendefinisikan tujuan, dan pertanyaan dibuat untuk memprovokasi atau menginisiasi prakarsa perubahan. Kemudian A adalah ambil pelajaran, di mana ambil pelajaran ini adalah menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau potensi melalui penyelidikan, dengan mengidentifikasi atau mengapresiasi hal terbaik apa yang sudah ada untuk menemukan inti positif dari setiap pertanyaan. Berikutnya G atau gali mimpi. Gali mimpi adalah menyusun deskripsi kolektif inisiatif untuk terwujud, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Penggambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif, dengan mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama. Kemudian D atau jabarkan rencana. Ini adalah mengidentifikasi tindakan konkret yang harus dilakukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani untuk memudahkan keseluruhan pencapaian. Kemudian A atau atur eksekusi. Atur eksekusi di sini adalah menentukan siapa saja yang berperan dalam pengambilan keputusan. Atur eksekusi adalah awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan, dengan menyelaraskan interaksi setiap orang terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan. Visi guru penggerak yang saya ambil sesuai dengan kondisi lingkungan dan budaya sekolah saya saat ini, yaitu terwujudnya pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menumbuhkan karakter berkebinekaan global. Hal ini sesuai dengan visi SD Negeri Kutawaru 04 yang menciptakan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang akan saya lakukan yaitu meningkatkan keterampilan murid dalam membatik khas Kutawaru sebagai wujud mengenal dan menghargai budaya daerah. Kutawaru memiliki batik khas dengan menggunakan motif mangrove sebagai ciri khas dari batik Kutawaru.
di mana mangrove adalah pohon yang menjadi ciri khas dari Kutawaru yang berada di daerah perairan. Tahapan kerja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Di sini pertanyaan yang saya ajukan adalah apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan murid dalam membatik khas Kutawaru. Tindakan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk mengidentifikasi keterampilan murid. Tahapan kerja yang kedua adalah A, yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya ajukan yaitu siapa yang sudah berhasil meningkatkan keterampilan murid dalam membatik khas Kutawaru. Tindakan yang akan saya lakukan yaitu saya akan mencari guru, praktisi maupun lembaga pendidikan yang telah berhasil meningkatkan keterampilan murid dalam membatik khas Kutawaru. Pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana cara meningkatkan keterampilan murid dalam membatik khas Kutawaru. Tindakan yang akan saya lakukan yaitu mencari referensi jenis batik khas Kutawaru dan bagaimana cara pembuatannya. Pertanyaan ketiga yaitu kegiatan apa yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan keterampilan murid dalam membatik khas Kutawaru. Tindakan yang akan saya lakukan yaitu menuntun murid dalam membatik khas Kutawaru. Tahapan kerja yang ketiga adalah G atau gali mimpi. Pertanyaan yang saya ajukan pertama yaitu apa yang terjadi jika murid sudah memiliki keterampilan membatik. Setelah memiliki keterampilan membatik, murid akan mampu mengenal batik, melestarikan batik, menghargai batik, serta bersikap terbuka terhadap perkembangan luas. Yang kedua, bagaimana perasaan murid setelah melaksanakan kegiatan membatik? Setelah kegiatan membatik, murid akan merasa senang karena memiliki pengalaman yang menarik dengan membuat batik khas Kutawaru. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hasil dari pembelajaran? Hasil dari pembelajaran akan meningkat karena murid lebih memahami materi dengan langsung mempraktikkan bagaimana cara membatik. Tahapan kerja yang keempat adalah J atau jabarkan rencana. Pertanyaan pertama, apa langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam meningkatkan keterampilan murid dalam membatik khas Kutawaru? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan menyusun rencana kunjungan dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, orang tua, serta pengrajin batik. Berikutnya, tindakan apa yang mendukung keterampilan murid dalam membatik khas Kutawaru? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan membuat kesepakatan dengan murid tentang kegiatan membatik yang akan saya lakukan. Yang ketiga, dukungan apa saja yang dibutuhkan? Dukungan yang saya butuhkan adalah dukungan dari semua stakeholder, baik moral maupun material, dukungan alat bahan, serta dukungan sarana prasarana agar kegiatan membatik dapat terlaksana dengan baik. Tahapan kerja yang kelima yaitu A atau atur eksekusi. Pertanyaan pertama, siapa yang terlibat dalam meningkatkan keterampilan murid dalam membatik khas Kutawaru? Yang terlibat dalam keterampilan murid dalam membatik khas Kutawaru yaitu kepala sekolah, rekan guru, pengrajin batik, wali murid, dan juga murid-murid. Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan kendala yang dihadapi? Tindakan yang akan saya lakukan jika terjadi kendala yaitu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah serta berkolaborasi dengan rekan guru untuk menyelesaikan kendala yang terjadi. Yang ketiga, apa rencana tindak lanjut setelah meningkatnya keterampilan murid dalam membatik khas Kutawaru? Yang akan saya lakukan adalah menetapkan tindak lanjut serta program lain yang mendukung profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah SD Negeri Kutawaru 04 untuk membentuk peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Tantangan dan solusi. Tantangan yang mungkin terjadi dalam kegiatan membatik khas Kutawaru yaitu kurangnya dukungan dari wali murid karena letak tempat membatik yang cukup jauh dari sekolah dan medan yang sulit. Solusi yang akan saya berikan jika hal ini terjadi yaitu saya akan meminta pengrajin batik untuk datang langsung ke sekolah dengan membawa peralatan yang dibutuhkan. Dengan begitu,
Kegiatan membatik khas Sutawaru dapat terlaksana dengan baik untuk terwujudnya pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menumbuhkan karakter berkebinekaan global, menghargai dan mengenal budaya daerah sekitar. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak bahagia, bahagia, bahagia.